Hai anak-anak, kita bertemu lagi di channel Bu Guru. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran ketiga. Anak-anak, hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Pagi ini, Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Berikut adalah informasi yang berhasil mereka peroleh. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak telah mempelajari jenis penyesuaian tumbuhan terhadap berbagai lingkungan. Masih ingatkah anak-anak? Ya, ada higrofit, hidrofit, xerofit, dan lain-lain. Nah, selain untuk penyesuaian diri, beberapa jenis tumbuhan memiliki ciri khusus sebagai perlindungan diri dari pemangsanya. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara tumbuhan melindungi diri. Nah, ada 5 cara anak-anak. Yang pertama, memiliki duri. Beberapa tumbuhan memiliki duri pada batang atau buah untuk melindungi diri dari pemangsanya. Misalnya saja pada tanaman durian dan bunga mawar. Tanaman durian melindungi diri dengan memiliki duri pada buahnya, sedangkan tanaman mawar melindungi diri dengan memiliki duri pada batangnya. Yang kedua, memiliki rambut halus. Beberapa tumbuhan seperti bambu memiliki rambut halus di permukaan batang maupun daunnya. Salah satu fungsi rambut halus tersebut adalah dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsanya. Yang ketiga, memiliki daun yang tajam. Lidah buaya dan kaktus memiliki daun yang tajam dan berduri di bagian tepinya. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsanya. Yang keempat, menghasilkan getah. Tumbuhan karet dapat menghasilkan getah jika tergores. Getah tersebut akan menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga hewan tersebut sulit untuk bergerak. Pada beberapa tumbuhan, getahnya dapat menyebabkan perih pada kulit sehingga hewan-hewan tidak berani memakannya. Yang kelima, menghasilkan racun. Nah, ini adalah contoh tumbuhan yang menghasilkan racun, yaitu ada buah jarak dan kecubung. Buah jarak mengandung racun yang dapat mematikan bagi hewan yang memakannya. Kecubung juga mengandung racun. Efek yang ditimbulkan jika dikonsumsi antara lain mual, muntah, sesak nafas, rasa gelisah, mulut terasa kaku, dan halusinasi. Jadi anak-anak harus berhati-hati. Jangan sampai mengkonsumsi buah-buahan tersebut ya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia.
Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni tahun 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dr. Anus Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Ahmad Subarjo Jojo Adisurjo lahir di Kerawang, Jawa Barat, 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Laksamana Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Soekarni lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Soekarni Kartodiwirjo. Soekarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik.
Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Anak-anak, suatu teks memiliki informasi penting. Informasi tersebut dapat kita temukan dengan membaca teks secara utuh. Kita juga dapat menemukan informasi penting menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, kita akan lebih mudah menemukan informasi penting. Informasi penting yang sudah kita temukan dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, setelah mendengarkan bacaan yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tadi, sekarang silahkan anak-anak berlatih untuk membuat peta pikiran. Nah, anak-anak dapat dibantu dengan menggunakan 6 kata tanya berikut. Minggu lalu, Bu Guru sudah membantu anak-anak dengan mengisi pertanyaannya. Sekarang, silahkan anak-anak berlatih sendiri, membuat pertanyaan, dan menjawabnya sehingga anak-anak dapat menemukan informasi penting pada bacaan tersebut. Selamat berlatih anak-anak! Negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan. Seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia yang bebas dari negara penjajah. Dapatkah anak-anak bayangkan apa yang akan terjadi apabila saat itu mereka tidak bersatu? Iya, benar anak-anak, tentu saja negara kita tidak akan pernah merdeka. Kita akan selalu dijajah oleh bangsa-bangsa lain yang lebih kuat dari kita. Maka dari itu, persatuan sangat berperan penting dan sangat kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih Bu Guru ucapkan karena anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Nah, seperti biasa, sekarang silahkan anak-anak jawab pertanyaan refleksi berikut ini untuk menguji seberapa paham anak-anak mengenai pembelajaran hari ini. Soal refleksi. 1. Sebutkan beberapa cara tumbuhan melindungi diri. 2. Apa fungsi bulu halus pada tumbuhan bambu? 3. Sebutkan 2 contoh tanaman yang melindungi diri dengan cara menghasilkan racun. 4. Siapakah tokoh pemuda yang mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta? Yang terakhir, bagaimana cara menemukan informasi penting pada suatu teks bacaan? Silahkan anak-anak kerjakan pada buku latihan anak-anak ya. Bu Guru tunggu jawaban anak-anak. Nah, jika kalian suka video Bu Guru, ingat like. Kemudian, jika anak-anak mengalami kesulitan dan ingin bertanya, silahkan berkomentar di kolom komentar ya. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya anak-anak. Bye-bye.